Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya coba untuk memvisualisasikan seberapa banyak uang 2 triliun rupiah. Saya akan coba ambil pecahan dari 100.000 rupiah, saudara. Satu brut adalah 1.000 lembar. Jadi kalau ada uang 100.000 rupiah, satu brutnya maka jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Kalau ditumpuk, maka saya sudah menghitung ada sekitar 20 brut untuk membentuk ukuran 1 meter persegi. Dan ketika 20 brut artinya jumlahnya adalah 2 miliar rupiah per 1 meter persegi. Saya coba masukkan ke dalam kontainer ukuran 20 feet, artinya yang berukuran kurang lebih sekitar 30 meter kubik. Saudara, ketika ini adalah sumbangan palsu, tipu-tipu, maka ini bukan kali pertama yang terjadi. Anda pernah mendengar air yang bisa diubah jadi bensin? Atau harta terpendam peninggalan Bung Karno yang bisa membayar seluruh utang bangsa Indonesia? Saya akan kembali mengingatkan kita semua akan hal ini. Berikut ini. Heboh janji donasi COVID-19 berjumlah fantastis berakhir miris. Uang 2 triliun rupiah dari pengusaha bernama Aki Ditio ternyata tak jelas rimbanya. Terlanjur digelar acara serah terima, dihadiri sejumlah pejabat daerah. Kapolda Sumatera Selatan pun akhirnya meminta maaf. Namun, gaduh sudah terjadi. Alhasil, semua pihak terkait diselidiki. Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan, baik itu dari psikologi yang Polda, kemudian dari kejiwaan yang ada di Pemda. Mereka minta waktu kurang lebih 5 hari. Jadi hasilnya sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian mereka. Kemudian yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tim ada yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Haryanti. Ya, memang perkara tipu-tipu luar biasa bukan kali ini saja terjadi, bahkan hingga melibatkan lingkaran istana. Pada 2002, Menteri Agama kala itu, Said Agil Al-Munawar, mendengar kabar ada harta karun di pelataran Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, milik keluarga Bung Karno. Said Agil mengaku harta karun peninggalan Prabu Siliwangi itu dapat membayar utang negara. Setelah digali dan ditunggu oleh sang menteri, hasilnya nihil. Padahal proses penggalian menuai protes. Sampai kini keberadaan harta karun batu tulis tak terbukti. Lalu ada pula tahun 2008, seorang sosok misterius bernama Joko Suprapto mengklaim bisa mengubah air menjadi bensin. Entah bagaimana Joko berhasil mempresentasikan penemuan blue energy-nya itu pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari situlah proyek Banyugeni alias Blue Energy muncul. Joko bahkan mendapat bantuan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk penelitian soal ini. Entah dananya dari mana, negara atau swasta. Hingga akhirnya kecurigaan muncul. Instalasi Banyugeni dibongkar. Ternyata proyek itu hanya berupa kotak berisi kabel besar yang tegangannya dapat diubah dan sama sekali tidak mengubah air menjadi bensin. Pada 2009, Joko dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 3,5 tahun. Setiap zaman punya cerita, pun keluarga Aki Ditio dengan aksi sosial luar biasanya. Bayangkan datang ke markas polisi berjanji menyumbang dengan nilai fantastis. Belum lagi soal ekspos besar-besaran, hingga acara seremonial yang dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan. Tapi memang dari awal sebenarnya saya tidak pernah percaya dari awal, karena sebagaimana kawan-kawan di partai mengatakan
terjadi inkonsistensi antara profil dengan tawaran yang begitu dahsyat. Kalau dia punya 2 triliun disumbangkan, berapa banyak uangnya? Dari mana uang itu? Bagaimana bisa membuat uang sebegitu banyak? Ketika Herianti ini melapor ke polisi, saya sudah mulai curiga. Jangan-jangan ini orang memiliki kasus pidana, ingin menipu polisi untuk minta perlindungan. Karena banyak sekali orang yang selalu mencari celah untuk menutupi kasus pidananya. Nah, terlintas di pikiran saya ketika itu, kenapa dia tidak ke gugus COVID misalnya? Kenapa dia tidak ke Menteri Keuangan? Ini kan uang banyak. Apakah donasi bodong ini akan berlanjut ke meja hukum? Aiman akan menggalinya. 2 triliun, prank, palsu, tipu-tipu, apapun istilahnya, pidana atau bukan? Menurut saya itu sudah memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Apakah betul ada kebohongan? Sampai sekarang ini kan belum tuntas terkupas. Apa bedanya dengan kasus Ratna Sarumpait? Saya akan menelisiknya eksklusif